kuliah pagi sampai malam gitu Iya, ya. benar. Gimana Mas Fanda itu membagi waktu antara berlatih dan juga kuliah? Kalau saya itu jadi perawat pinginnya yang pertama, yang kedua pingin melatih adik-adik saya yang junior-junior seperti saya bisa berkarir sampai tinggi mas, pingin ke lebih ke tinggi seperti PON itu, pinginnya Amin. gitu. Semoga ya Mas Ya, ya. amin. Amin. Hai Aun Friends, welcome to Aun TV. Bersama saya Raffi Zaki Sulistyo yang tentunya akan membahas hal-hal yang menarik yang hanya ada di Talk with Aun. Hari ini saya kedatangan bintang tamu ya, narasumber muda, berprestasi, milenial banget, atlet. Dia bernama Hardiansyah Fanda, mahasiswa Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Dan hari ini dia menempuh semester 3 di ITSK, program studi S1 keperawatan yang berhasil membawa membawa medali perak dan medali perunggu dalam ajang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi 2023 di Jawa Timur. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Kabar baik, Mas Fanda? Alhamdulillah baik mas. Gimana perasaannya? Agak deg-degan sih mas, baru Agak- pertama kali. Oke, santai aja Mas Fanda. Oke, gak usah deg-degan. Oke, Mas Fanda. Itu membawa medali perak dan perunggu dalam dalam apa ya? Kejuaraan Kejuaraan. Iya. Pekan Olahraga Provinsi bidang apa? Bela diri sore Kempo mas. Itu bela dirinya seperti apa sih? Aku baru dengar kok kalau Iya. misalkan ada bela diri apa namanya kempo. Iya, sebenarnya itu sama kayak karate, cuman bedanya di lebih ke kayak teknik itu ada beda-beda dikit mas. Hampir sama, cuman ada beda-bedanya gitu loh mas. Ada bedanya. Iya. Ada beda-bedanya. Berarti banyak bedanya gitu ya, Mas ya. Iya, Itu asli Indonesia. bukan asli Jepang. Oh, di Jepang. Iya. Cuma dimainkan di Indonesia juga. Iya, sama kayak karate. Mulai ikut kempo itu mulai dari umur berapa? Waduh itu dari kecil loh mas. Dari kecil. Iya. Oh, dari lahir. Bukan. Udah kempo. Iya, mungkin SD kelas 3. SD kelas 3. Kok bisa tahu olahraga kempo? Saya juga baru denger loh. Sama kok udah tahu dari SD gitu loh, Mas. Sebenarnya di Indonesia itu dengernya saya itu udah dari lama itu. Mm-mm. Dulu itu sebelum saya masuk Kempo itu saya kan bandel nakal gitu mas. Lah saya itu juga Bukan nggak aku yang tahu. bilang nakal ya. Iya. Oke. Lah saya itu nggak tahu. Terus itu mama sama ayah itu kan punya temen tuh, temen yang sering kayak ikut kejuaraan gitu mas. Akhirnya saya juga diikutin di temennya itu. Awalnya ya latihan iseng-iseng, terus kok lama-kelamaan kok nyaman sampai sekarang. Kayak perasaan gak sih? Iya. Oke, Mas Wanda. Tentunya latihan kempo itu bertahap Mas ya sampai bisa membawa medali emas dan perunggu. Mungkin bisa ditunjukkan dulu kepada Aun Friends medalinya. Wih, berharga sekali ini. Gimana perasaannya ketika menjadi mahasiswa kesehatan dan juga seorang atlet? Mahasiswa kesehatan tentunya itu sangat sibuk sekali. Iya, bener banget mas. Kuliah pagi sampai malam gitu Iya, ya. benar. Gimana Mas Fanda itu membagi waktu antara berlatih dan juga kuliah? Kalau itu mungkin saya makasih banget ke pelatih saya sih mas. Pelatih saya, manajer saya, para pelatih, para senpai-senpai dari KONI juga. Saya makasih banget karena dia itu tahu kondisi saya mas. Jadi saya kalau ada waktu kayak tugas gini saya izin, saya gitu. Jadi waktunya itu bisa terbagi-terbagi dari saya seperti izin gitu mas. Oh, izin. Jadi masih apa ya? Ada tahap pengertian bahwa Mas Fanda ini kuliah dan juga seorang atlet. Iya, jadi pelatih saya juga selalu mengingatkan kalau kamu gak bisa izin gitu. Jadi nggak kayak menekan banget gitu enggak. Cuman kita itu dinilai dari kayak seperti nilai fisik setiap minggu, setiap anu gitu dicekin mas. Tapi Mas Fanda kan
kuliah di ITSK gitu ya, Iya. institut. No, Iya. apa ya? Institut kadang-kadang juga pagi jam 7 itu sama kayak tingkat-tingkat sekolah gitu sudah mulai kuliah gitu Iya. ya. Itu apakah sempat Mas Fanda untuk berlatih fisik, untuk mengolah Iya. fisiknya gitu? Lah itu yang sulit tuh mas. Karena fisiknya itu pagi banget, habis subuhan itu Heeh, saya kejar langsung langsung lari. fisik ya. Itu nggak capek Jadi gitu ya? waduh hancur mas. Hancur. Dan latihan saya porprov ini tuh sekitar 1 tahunan mas. Udah lama berarti. Mulai November, November awal tahun November 2022 sampai sampai ini barusan ini September kejuaraan kemarin tanggal 12. tanggal 12. Iya itu waduh capek sekali ya, mas. Sampai sekali ya. Tentunya di balik capek itu ada kunci kesuksesan gitu Mas ya, Iya. atau moto yang Mas Fanda pakai. Apa sih kunci kesuksesan yang Mas Fanda pakai hingga bisa membawa harum nama Kota Malang dan ITSK khususnya? Eh, Moto dari saya itu ya gimana mas ya? Saya Apa? bisa seperti ini tuh karena diri sendiri sih mas. Dan kalau ngomong lihat di samping itu sepertinya itu takut jatuh aja mas. Seperti lihat musuh saya kan juga atlet-atlet juga, Iya. atlet-atlet lama lagi mas. Juara PON, juara prapon, juara apa. Dan kunci saya bisa seperti ini tuh saya lihat dari diri saya sendiri dan saya fokus ke diri saya sendiri. Fokus pada Mas Fanda sendiri. Iya. Itu kan latihannya sudah dari tahun kemarin Mas ya. Iya. Tentunya Mas Fanda juga banyak meluangkan waktu dan itu sudah mulai berkuliah ya dulu ya. Iya, udah. Itu berpengaruh nggak sih Mas ke IPK? Tentunya kan kita kalau membahas perkuliahan tuh bukan hanya soal IPK gitu Iya. ya. Tapi kadang orang Bener. tua kan berpatok pada IPK. Iya, Itu ngaruh nggak Mbak Mas ke IPK? Ngaruh banget, Mas. Ngaruh ya? Iya. Tentunya sudah dari tahun kemarin Mas ya. Iya. Tentunya Mas Fanda juga banyak meluangkan waktu dan itu sudah mulai berkuliah ya dulu ya. Iya, udah. Itu berpengaruh nggak sih Mas ke IPK? Tentunya kan kita kalau membahas perkuliahan tuh bukan hanya soal IPK gitu ya. Iya. Tapi kadang orang Bener. tua kan berpatok pada IPK. Iya, Itu ngaruh nggak Mbak Mas ke IPK? Ngaruh banget, Mas. Ngaruh ya? Iya, ngaruh banget. Soalnya saya tuh agak gak nyambung di akademik saya, Mas. Oke. Iya. Tapi ini salah jurusan nggak? Eh, Masuk kesehatan ini salah jurusan apa enggak? enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Mas Fanda, selama mengikuti Porprov kemarin ya, Iya. di mana dulu? Itu Porprovnya di mana? Daerah mana? Di Jombang di Gor Undip kalau nggak salah. Di Gor Undip Jombang Iya. ya. Hal yang paling berkesan. Paling berkesan itu kalau apa pas waktu pulang sama-sama bawa medali sama-sama nangis bareng itu merindingnya ya Allah gitu. Oh, sampai sampai nangis-nangis gitu Mas ya. Iya mas. Tapi kan ini kan tentunya di apa Kempo ya tadi ya. Iya. Kempo itu banyak masih ada cabang olahraga ini gitu ya. Iya. Itu medali apa perak dan perunggunya itu di cabang olahraga Kempo yang apa? Jadi di Kempo itu ada 3 randori, pasangan putra sama pasangan campuran mas. Jadi saya di pasangan putra sama pasangan campuran. Yang putra yang dapat, Dapat perak. yang putra dapat perak. Iya, yang campuran dapat perunggu. Campuran tentunya dengan putri. Iya. Nah, ini yang biasanya jadi Iya. tolak ukur gitu loh. Iya. Membangun chemistry dengan lawan jenis itu kadang sulit gitu ya Mas ya. Iya, Bagaimana seorang Mas Fanda membangun chemistry dengan lawan jenis apalagi di tingkat olahraga pekan olahraga provinsi. Yang pertama itu khususnya buat cewek mas ya, itu gak boleh mengeluh sih mas. Kenapa demikian? Karena pastinya ya setiap melakukan teknik itu pasti ada cedera mas. Lah cedera itu menimbulkan efek mungkin kalau yang belum pernah itu bakal trauma sih mas. Lah alhamdulillahnya di pasangan saya, makasih Harum, Siapa namanya? Harum. Ini Dewa Ayu sempat- Harum. Cinta lokasi atau enggak? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi teman dari kecil saya itu mas. Kemarin ditunjuk oleh pelatih saya main pasangan campuran sama Dewa Ayu. Oh, jadi siapa ya? Jadi itu sudah membangun chemistry sudah lama ya kan? Sudah lama sebenarnya mas. Cuman kan seperti bentuk tim itu kan jadi kayak ada data-datanya. Oh ini pasangan sama ini cocok, ini sama ini cocok.
nanti dicoba, terus dites, dilihat kalau memang ada kendala apa atau apa, nanti bisa dianul, diganti sampai hari H gitu. Oh, berarti ada apa ya, penilaian khususnya Iya. gitu ya. Tetapi dengan tentunya dengan campuran itu selain membangun chemistry sulit gitu Mas ya, Iya. meskipun dari kecil gitu. Kadang kan Mas Fanda hadir nggak hadir karena sibuk kuliah juga. Iya, bener. Nah, gitu gimana tanggapan? Sempat marah nggak sih Mas? Sempat Sering marahnya? sering sampai saya pernah dibilangin sama pelatih saya, sok sibuk gimana gitu. Tapi saya memang benar-benar izin, saya benar-benar kasih seperti foto gitu Mas, video call saya kasih tahu saya benar-benar gak bisa. Senpai kan namanya kalau di guru ke atasan saya panggilannya kan senpai. Jadi saya izin. Oh senpai, saya izin tidak bisa datang karena ngerjain ini. Iya sih. Gitu, seperti Tugas-tugas itu. gitu ya. Iya. Terus sempat nggak ngalamin cedera waktu latihan atau mungkin waktu lomba cedera? Iya. Kemarin tuh cedera berat saya. Apa itu? Sampai Itu otot saya kekiler sih Mas di kaki kiri. sampai Waktu itu. segitunya ya. Iya. Berbicara soal kaki, Mas Wanda. Iya. Ini beritanya lagi trending topik banget ya. Iya. Kemarin itu ada di salah satu cabur lah, saya tidak menyebutkan caburnya apa di Kota Iya. Malang yang menendang kepalanya. Oh, selebrasi itu. Iya, selebrasi. Itu gimana tanggapan Mas Wanda sesama atletnya? Oh, kalau menurut saya kurang sopan aja sih Mas. Karena kenapa ya? Selebrasi itu menurut saya penting karena menghormati atas hasil yang saya capai gitu. Jadi kalau seperti itu mungkin saya sangat tidak terhormat sih Mas. Sangat tidak terhormat. Iya. Oke, itu dapat sanksi nggak ya, Mas kalau gitu-gitu? Kalau menurut saya sanksi kayak itu Mas. Soalnya dapat kartu pas itu. Oke, kalau di caburnya Mas Panda sendiri, sanksinya itu berupa apa? Kalau misalkan berperilaku yang tidak senonoh seperti itu. Kalau mungkin di saya di Gembo tentunya mungkin sanksinya denda uang sama mungkin tidak boleh main beberapa tahun aja sih. Kartu merah gitu Iya. ya. Terus kalau misalkan nih Mas Vanda melakukan hal seperti itu, ya semoga Iya. enggak gitu ya. Iya, Itu kan menjaga amanahnya seorang Iya. atlet kan. Bener banget. Apa yang akan Mas Vanda lakukan dengan lawan Mas Vanda? Apakah meminta maaf? Yang pastinya yang pertama jangan sampai ya. Iya. Yang kedua ya pastinya minta maaf Mas. Atau mungkin dendam? Iya. Pasti ada dendamnya kan itu. Tidak bisa disembunyikan Iya. dari seorang atlet ya Mas ya. Iya. Oke Mas Vanda. Mas Vanda sekarang berkuliah S1 keperawatan. Iya. Tadi Mas Vanda bilang tidak salah jurusan. Kalau saya boleh tanya, memilih menjadi seorang tenaga medis keperawatan atau menjadi pelatih Kimbo? Kalau saya dua-duanya sih Mas. Bisa Pinginnya membagi dua-duanya. waktu? Insya Allah bisa. Karena saya sudah janji ke mama saya, ke ayah saya, kalau saya itu jadi perawat pinginnya yang pertama, yang kedua pingin melatih adik-adik saya yang junior-junior seperti saya bisa berkarir sampai tinggi Mas, pingin lebih ke tinggi seperti PON itu. Amin. Pinginnya gitu. Semoga ya Mas Iya, ya. amin. Amin. Itu tadi dukungan dari keluarga berarti sangat berpengaruh kepada Mas Vanda. Iya. Kalau misalkan dukungan dari teman-teman Mas Vanda selain atlet atau mungkin apa ya, teman-teman kuliah atau teman-teman apa, itu sangat mendukung nggak Mas Vanda? Mungkin ada ya namanya orang Mas ya. Pastinya ada yang mendukung, ada yang iri, ada yang ya segitulah ya Mas ya. Cuman saya makasih banget kepada teman-teman saya yang mendukung seperti teman-teman kelas saya, teman-teman dekat saya. Karena dia itu sangat membantu sih Mas. Entah seperti tugas kayak saya tidak tahu. Sempat bolos kuliah nggak? Sempat sering. Ini Iya. Pak dosen. Sering saya, tapi kemarin Pak Farul sudah bilang ke saya kalau Mas Wanda ada latihan, kalau ada entah mau izin apa, bilang ke Pak Farul nanti
dapat izin langsung dari Pak Farul. Kayak gitu ya. Iya, Jadi masih Pak Farul. dukungan dari dosen, teman-teman, Iya. keluarga itu sangat berpengaruh ke Mas Iya, Panda. pengaruh banget. Tapi sempet nggak Mas Panda dari kontingen lain itu mengejek Mas Panda? Banyak kemarin sempat cekcok Mas. Wih, Berantem di ini sana. seru. Sampai pukul-pukulan gitu? Enggak. Oh enggak. Hampir. Hampir. Iya. Kenapa nggak langsung gitu? Karena ada panitianya. Kalau nggak ada panitianya udah berantem ya. Itu gara-gara apa, Mas? Itu kemarin tuh ada saya nggak sebut merek, ada seperti wasit tuh Mas. Seperti tidak sportif aja sih Mas. Wasit Itu- tidak sportif. Iya. Berarti wasit bersumpah sebelum dia memulai pertandingan itu adalah gimmick ya, Mas? Iya, gimmick banget. Oke, menurut Iya. Mas Panda gimmick. Gimmick banget karena saya melihatnya itu tidak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan sesuai omongannya tadi Mas. Berarti Porprov Jawa Timur 2023 di cabur Kimbo itu wasitnya gimmick-gimmick. Ada yang gimmick, ada yang tidak. Jadi tengah-tengah Mas. Jadi, Ini cari aman atau gimana? cari aman. Oke. Berarti tengah-tengah ya Mas ya. Iya. Ada yang memang amanah, ada yang enggak Iya. gitu. Tapi menurut Mas Panda sendiri banyak amanahnya atau enggak amanahnya? Enggak amanannya. Enggak amanahnya. Iya. Oke. Soalnya kelihatan banget Mas. Oke, Bu Gubernur, ini PR ya, Bu Gubernur. Soalnya saya juga merasakan itu Iya. di Porprov 2019 juga. Iya. betul banget. Oke, Mas Panda. Lalu setelah Mas Panda mendapatkan medali perunggu dan perak, harapannya Mas Panda ke depannya itu seperti apa? Saya pinginnya ikut Pomnas sih Mas. Itu kapan nih, Mas? Pomnas itu tahun besok kayaknya. 2024. Iya. Heeh, Bulannya masih belum ditentukan Mas. Cuman pasti itu. pasti. Iya. Kan soalnya kebarengan sama tahun pemilu besok. Oh gitu. Iya, jadi mungkin ada apa kayak dipaskan gitu. Jadi Setelah pemilu mungkin iya, ya. sama Tapi PON bareng PON juga tahun besok. tahun besok. Wih, barengan itu Di ya? Aceh, iya. Di Aceh. Iya. Semoga bisa berangkat lah, Mas. Amin. Tapi- Gitu, Mas pingin. Kalau misalkan terpilih nih, Mas, bakalan bolos kuliah atau enggak? Bakal bola sih Mas. Bolos. Oke. Udah jujur dari awal ya, udah Iya. jujur dari awal. Oke. Tapi itu tadi, Mas, membagi waktu kan sulit ya. Iya. Tentunya bagaimana seorang Vanda itu bisa mengatur waktunya lebih tepat. Tentunya nggak sekedar bolos dong, pasti ada alasannya. Iya. Atau mungkin datang terlambat atau gimana setiap latihan. Setiap latihan juga sering sih Mas datang terlambat. Cuman saya berterima kasih kepada pelatih saya sih Mas yang ngerti banget ke murid-muridnya terutama. Jadi Bisa seperti- membagi waktu gini. Iya, diberi waktu kayak seperti kalau kamu nggak bisa sore latihan malam, kalau kamu pagi kosong latihan pagi. Jadi sudah dibagi Mas, jadi sudah diarah. Ada nggak Mas Vanda omongan pelatih yang bikin Mas Vanda itu sampai dongkol, sampai nggak mau bener-bener nggak mau latihan dan bertemu pelatih itu? Banyak sih Mas, tapi itu kan namanya kalau orang itu kan orang marah itu bukan berarti gak sayang gitu. Iya, betul. Iya, jadi malah jadi motivasi sih Mas. Jadi marahnya pelatih itu sayang. Iya. Gitu Mas Vanda. Oke Mas Vanda, terakhir sebelum kita ke closing talk with on, apakah pasti ada dong 3 motivasi untuk milenial yang kaum rebahan? 1. Kalau menurut saya itu untuk yang tukang rebahan, carilah kesibukan yang nantinya Anda akan mendapatkan hasil seperti entah bonus, Bonus, Porprov, iya, Bonusnya gede nggak? gede banget. Oke. Oke, 1 cari kesibukan, 2 Yang kedua, menurut saya untuk atlet-atlet Mas ya, Iya, boleh. adik-adik saya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil sih Mas. Jadi kalau kalian latihan seperti kerasnya apapun, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati itu sih. Tapi kalau misalkan adiknya dari Mas Panda bilang, Iya. saya sudah latihan tapi saya kalah, gimana Mas Panda sebagai senior menyemangati adik-adiknya? Saya cuman bilang, gak apa-apa kamu tahun ini memang kamu kalah,
tapi kamu gak bakal tahu tahun besok. Makanya kamu latihan lagi, lebih keras lagi, lebih semangat lagi tentunya. Dan yang lebih utama minta yang Maha Kuasa. Doa ya. Iya. Semangat dan doa itu yang kedua. Yang ketiga, Yang ketiga, meskipun kamu sukses gimana, jangan lupa berterima kasih kepada ibumu. Itu sih Mas. berterima kasih kepada seorang Ibu, iya. itu yang membuat Mas Wanda sampai hari ini berdiri dengan kakinya Iya. sendiri gitu Mas ya. Soalnya menurut saya sih Mas, restu ibu itu paling utama Mas. Paling. Jadi meskipun kalian di mana, kalau adanya restu ibu, pasti kalian selamat gitu aja. Restu ibu. Iya. Oke, Mas Wanda, saya ucapkan selamat atas Ya, perolehan Mas. medalinya. Iya. Oke, sampai jumpa di Talk with On. Mungkin dia di lain Iya. waktu untuk menyemangati on friends yang ada di luaran sana dan kaum-kaum rebahan mungkin ya Iya. biar lebih semangat lagi. Oke. Para kos-kos itu. Iya, yang kos-kos gitu ya Mas. Oke Mas Wanda, terima kasih atas Iya. kehadirannya di Talk with On. Semoga bisa lanjut ke Pomnas dan PON ya Mas ya. Iya, amin. Amin. Dan terima kasih untuk sobat On Friends yang sudah menonton Talk with On, dan inilah Talk with On.